cerita hororku ini tentang mamaku. Nah, dulu kan waktu awal-awal mamaku sakit itu, by the way mamaku sakit stroke. Di awal-awal udah sakit itu, saya bawa di sini, di tempat tinggalku tuh, di rumah menyeberang kota begitu. Pokoknya mamaku dulu di Kabupaten Muna, sekarang dia pindah di Kendari gitu, saya bawa begitu. Nah, terus di malam hari ini sepulang kerja, kan saya itu biasa membersihkan badan dulu setelah pulang kerja begitu tak. Nah, di situ pada saat saya masuk kamar mandi, saya kan punya kebiasaan suka nyanyi dalam kamar mandi, tapi cuma senandung-senandung kayak kayak begitu he. Nah, itu malam langsung kayak saya dengar kayak ada orang yang ikuti nyanyianku begitu he. Tapi saya pikir siapa di? Mungkin perasaanku. Nah, setelah itu saya cuci muka, setelah saya cuci muka saya sikat gigi. Nah, pada saat saya sikat gigi itu saya dengar orang ketawa. Ketawanya itu kayak begitu. Nah, tapi saya pikir siapa, mungkin tetangga, karena rumahnya kita itu di sini dempet-dempet. Cuma bukan yang di BTN ku, masih di rumah lama, masih di dulu kan saya tinggal di rumah sepupuku. Itu rumah dia pinjamkan ke saya begitu he, sama orang tuaku, kita tinggali karena dulu belum ada rumah BTN ku, saya belum beli. Nah, terus setelah itu saya dengar cekikikan seperti itu, saya masih berpikir bagus toh, masih positive thinking, tetangga aja mungkin. Nah, pas saya intip-intip itu di celah-celah pintu kamar mandi, kan pintu kamar mandi itu pintu papan yang cerahnya jauh-jauh begini. Saya intip di situ tuh, ada saya lihat sosok warna hijau berbulu lebat sekali, dah masuk dalam kamar mamaku. Saya pikir itu bapakku, tapi kalau bapakku tuh untuk apanya juga pakai kostum-kostum begitu, tidak beralasan sekali. Saya langsung bukan bapakku itu. Nah, bapakku kan sementara ada lagi cuci motor di depan rumah di sumur, tapi bapakku ndak ada pakaian-pakaian warna hijaunya, paling mau berbulu-bulu begitu. Saya ingat sekali itu malam setelah bapakku udah jemput saya dari tempat kerja itu, udah cuma pakai sarung-sarung, tidak pakai baju. Di situ saya langsung buka pintu. Saya baru melangkahkan kakiku keluar dari kamar mandi, saya dengar lagi tuh ketawanya si Kun-kun. Di situlah baru saya ngeh, wah berarti tadi nih ikut-ikuti nyanyianku di kamar mandi si Kun-kun itu, karena sempat nih juga ketawai saya toh. Sudahlah saya lari dari situ tuh, saya buka pintu kamar mandi, saya keluar, saya masuk di dalam kamar mamaku. Saya lihat tidak ada orang sama sekali, sementara orang yang tadi itu saya lihat belum keluar sama sekali dari kamar mamaku. Nah, di malam itu, selang 10 menit lah saya ada di dalam kamar mamaku itu, tiba-tiba matanya mamaku itu saya perhatikan tuh, udah merah. Kan awalnya dia udah tidur begini tuh, saya perhatikan dari tempat tidurnya udah tidur begini, tiba-tiba udah buka matanya begini, kaget juga. Kenapa ini orang tuh tiba-tiba udah buka matanya begini, tiba-tiba sekali buka mata. Ada saya perhatikan matanya mamaku tuh, ada yang aneh. Mamaku ini udah biasanya begini mukanya itu, mamaku tuh udah pucat, baru matanya merah. Nah, tiba-tiba di situ mamaku ini udah teriak-teriak, udah menangis. Bapakku ini yang lagi cuci motor di depan rumah udah kaget. Kenapa ini tiba-tiba ribut-ribut dalam rumah? Dah masuklah itu bapakku dalam kamar juga tuh. Kenapa? Kok apakan mamamu? Kenapa tiba-tiba menangis? Sebenarnya saya tidak tahu. Tadi itu udah lagi tidur, saya perhatikan mukanya, terus tiba-tiba udah buka matanya, udah merah dan udah begini lah, udah teriak-teriak sambil menangis. Di situ bapakku udah bilang kata, jangan-jangan ini udah kesurupan mamamu ini, karena ini malam Jumat. Sudahlah. Di situ mas saya dan bapakku kita tidak tahu ini mau bikin apa, karena posisinya sudah setengah 12 malam. Nah, ini bapakku iseng-iseng saya udah cuci motor itu tengah malam itu di sumur depan rumah. Kita bingung juga kita mau bikin apa. Akhirnya tuh saya cuma ambil saja Al-Quran, saya baca-baca saja sampai yang bisa dibaca situ sembarang ayat itu dari dalam Al-Quran itu saya baca-baca. Selang sekitaran 20 menitan, normal kembali mamaku ini tiba-tiba ada diam. Kan biasanya kalau orang menangis itu diam kayak ada ritmenya begitu ya, kayak diam dulu setengah. Ini dia tidak, dari menangis kencang histeris tiba-tiba langsung diam kayak orang yang ada tombol off-nya begitu ditindis kayak begitu. Astaga. Di situ saya bingung, wah mamaku ini kenapa bisa ada kesurupan. Saya cerita sama bapakku, saya bilang tadi itu ada, saya lihat sesuatu yang masuk dalam kamar mama. Hanya kan saya ada di kamar mandi dan saya tidak berpikir juga lain-lain begitu. Saya pikir saya salah lihat, dan bilang bapakku ke lain kali kalau ada kau lihat begitu langsung kau cepat dulu keluar, kasih tahu saya kalau memang saya lagi tidak ada dalam kamar mamamu. Saya tahu kan kalau mau kejadiannya sampai kesurupan begitu mamaku, Pak. Nah, tapi memang itu tuh di rumah lama itu, di rumahnya sepupuku itu kayak banyak juga hal-hal anehnya begitu sama kayak itu malam juga tuh kan posisinya itu hari baru terus sekitaran 2 bulanan lah, pokoknya baru-baru sekali itu keluar dari rumah sakit, karena kan anakku sempat di opname juga dipicu karena prematur. Nah, itu hari baru belum lama pokoknya saya kembali dari rumah sakit itu, saya dengar juga itu di dalam rumah, di sudut-sudut rumah ada perempuan dan menangis, tapi saya pikir juga lagi tetangga. Ternyata tetanggaku udah kasih tahu katanya di rumah situ memang ada sesuatunya, ada something-somethingnya, apalagi kalau orang yang baru habis melahirkan, karena di dalam rumah itu ternyata kayak ada bekas pemandian mayat begitu kayak ada memang disediakan khusus lubang untuk kasih mandi mayat di situ. Nah, saya sebagai pendatang tuh, orang yang cuma pinjam saja itu rumah, ya saya tahu kan dia tuh panjang ini ceritanya, tapi karena kalau kepanjangan nanti orang bosan. Oke, nanti saya lanjut lagi, nanti kita ada part-partnya lagi khusus ini. Oke, bye-bye, semoga jangan kalian bosan ya. Pokoknya kalian tidak boleh bosan dengan cerita-cerita aku, kalian selalu like, share, dan komen konten-konten aku. Oke, bye-bye.